Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara BPKH Talks. Kali ini perkenalkan saya Ahmad Kohar Syakir sebagai manajer investasi surat berharga dan emas. Sebelumnya izinkan saya menceritakan tentang pengalaman saya sebelumnya sehingga saya bisa sampai bergabung di BPKH sebagai manajer investasi dan emas. Sebelumnya saya merupakan staf investasi di manajer investasi perusahaan swasta yang terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang mengelola reksadana, yaitu sekumpulan dana dari nasabah dan dikelola secara profesional oleh reksadana dan manajer investasi yang memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Dikelola secara profesional, ditempatkan di berbagai instrumen investasi, baik itu saham, obligasi maupun pasar uang. Sehingga sesuai dengan pengalaman yang telah saya miliki dan relevan dengan kebutuhan yang ada di BPKH, saya akhirnya bergabung di Badan Pengelola Keuangan Haji pada tahun 2018 sebagai asisten manajer investasi surat berharga, dan saat ini saya sebagai manajer investasi surat berharga. Sebelumnya saya memang berkuliah di bidang pasar modal, yaitu sarjana spesialis analis efek pasar modal yang mempelajari berbagai instrumen keuangan dan juga instrumen investasi yang berkaitan dengan pasar modal, yang khususnya yang diterbitkan oleh Bursa Efek, ada reksadana, saham, dan juga obligasi. Latar belakang pendidikan dan juga pelatihan profesional atau sertifikasi yang saya miliki juga relevan di bidang pasar modal dan juga investasi. Salah satunya sertifikasi sebagai wakil manajer investasi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan juga sebagai ahli syariah pasar modal yang lulus dari sekolah pasar modal yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia. Dan ketika saya bergabung dengan Badan Pengelola Keuangan Haji tahun 2018, pada saat itu investasi masih merupakan sesuatu yang sangat konservatif. Investasinya berbentuk full sebagai surat, masih sebagian besar oleh penempatan, yaitu deposito jangka pendek dan juga jangka panjang. Sesuai dengan amanat Undang-Undang 34 tahun 2014 bahwa sejak BPKH berdiri 3 tahun, maksimum penempatan adalah sebesar 30% dan investasi minimal 70%, sehingga bidang investasi surat berharga memiliki target dan juga tujuan yang cukup berat, yaitu meningkatkan nilai investasi pada tahun 2018 itu sekitar 70 triliun, dan dari deposito yang ada dipindahkan ke berbagai instrumen investasi dengan salah satunya surat berharga. Selanjutnya BPKH menjalin kerjasama juga dengan manajer investasi dalam mengelola surat berharga yang pada saat itu dikelola di berbagai instrumen reksadana syariah dan juga investasi secara langsung di SBSN dengan mitra utama BPKH dalam investasi SBSN adalah DJPPR Kementerian Keuangan, karena mereka sebagai penerbit atau issuer surat berharga syariah negara yang bersifat aman dan juga bebas risiko. Kemudian dari berbagai jenis instrumen investasi yang dilakukan bidang investasi surat berharga, yaitu selain juga menempatkan dana di bidang instrumen investasi yang bebas risiko, BPKH juga harus selalu mengelaborasi potensi-potensi instrumen investasi yang ada lainnya, seperti sukuk korporasi, seperti reksadana emas, reksadana campuran, dan juga reksadana saham. Sehingga diharapkan bahwa bidang investasi surat berharga dapat meningkatkan nilai manfaat jamaah haji menjadi lebih besar dan juga dengan tingkat risiko yang terukur, sehingga para jamaah juga merasa tenang dan aman bahwa dana yang mereka setorkan untuk berangkat haji sembari menunggu antrian, mereka bisa mempercayakannya kepada Badan Pengelola Keuangan Haji karena ditempatkan di instrumen yang bebas risiko serta memiliki
imbal hasil yang optimal. Kemudian selain dengan investasi surat berharga, di bidang investasi surat berharga juga sudah melakukan penempatan di investasi emas. Alhamdulillah pada tahun 2022 ini merupakan tahun yang pertama BPKH melakukan penempatan di instrumen emas. Dimulai di bulan Juni tahun 2022, itu merupakan tonggak sejarah BPKH melakukan pembelian emas melalui mitra investasi emas. Dan saat ini BPKH telah berinvestasi di instrumen emas sebagai alternatif hedging dari surat berharga syariah yang mayoritas dimiliki BPKH. Sehingga risiko pergerakan nilai pasar dari surat berharga dan juga emas dapat saling menyesuaikan sehingga memiliki return yang optimal. Kedepannya memang dengan adanya risiko pasar yang semakin tidak menentu dan harga emas dan juga surat berharga yang masih penuh dengan gejolak dikarenakan situasi geopolitik dunia dan juga dalam negeri yang akan melakukan pemilu, itu akan mempengaruhi surat berharga dan juga emas, sehingga diperlukan adanya penyesuaian terhadap instrumen penempatan. Apa saja keunggulan dari instrumen surat berharga dan juga emas yang dikelola oleh bidang investasi surat berharga? Yang pertama yaitu instrumen surat berharga dan emas ini sifatnya liquid, sehingga jika dibutuhkan suatu saat investasi surat berharga dan emas ini sangat liquid dan juga bisa dicairkan dengan jumlah yang cukup besar. Bayangkan jika kita berinvestasi di instrumen-instrumen yang tidak liquid, misalnya seperti kita membeli aset properti, itu salah satu instrumen investasi yang tidak liquid dibanding surat berharga. Ketika kita membutuhkan dana sejumlah 1.000 gitu, kita tidak akan selalu bisa mendapatkan dana tersebut ketika dalam bentuk properti secepatnya. Namun jika di investasi surat berharga yang yaitu surat berharga syariah negara, itu memiliki keunggulan yang liquid, sehingga kapanpun akan dicairkan bisa selalu mendapatkan nilai cash yang ada. Kemudian keunggulan dari investasi emas juga merupakan instrumen hedging atau sebagai instrumen lindung nilai atas instrumen surat berharga syariah negara yang memiliki volatilitas cukup signifikan di pasar. Kemudian keseharian kami di bidang investasi surat berharga yaitu memantau kondisi pergerakan pasar surat berharga khususnya di SBSN, karena memang mayoritas dari instrumen BPKH yaitu SBSN. Kita memantau kondisi makroekonomi, kondisi dalam negeri, kondisi luar negeri, dan juga pergerakan surat berharga dan juga pergerakan harga emas, sehingga setiap hari kita monitoring portofolio kita dari pergerakan harga dan juga pergerakan jadwal pembagian hasil dari investasi surat berharga. Karena setiap instrumen yang dimiliki BPKH itu memiliki jadwal pembagian kupon atau imbal hasil. Misalnya teman-teman berinvestasi di deposito yang gampang, itu kan ada jadwal untuk pembagian bunga kalau di konvensional. Nah, di instrumen surat berharga syariah negara juga memiliki jadwal pembagian kupon, istilahnya di imbal hasil. Nah, setiap 6 bulan instrumen surat berharga syariah negara itu membagi kuponnya sesuai dengan nominal yang dimiliki oleh BPKH. Sehingga setiap tahun itu BPKH memiliki jadwal pendapatan dari kupon gitu. Gampangnya kalau misalnya investasi yang konvensional, misalnya kita memiliki kos-kosan dan kita sewakan, itu setiap bulan ada pemasukan. Seperti itu kalau kita investasi di surat berharga, kita pegang dengan tenor 10 tahun, dan setiap 10 tahun itu setiap 1 tahun akan memberikan pemasukan ke kita. Seperti itu mudahnya. Jadi itu keunggulan dari instrumen investasi surat berharga. Selain itu juga surat berharga ini sama seperti properti gitu, dia memiliki nilai yang terus meningkat
kalau properti terus meningkat, nah kalau surat berharga ini bisa meningkat, bisa turun, tergantung dengan inflasi dan tingkat suku bunga yang ditentukan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Jadi sehingga memang instrumen ini memiliki risiko, yaitu risiko pasar, namun tidak memiliki risiko kredit, dikarenakan investasi surat berharga ini merupakan instrumen yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan merupakan kementerian di bawah Republik Indonesia, sehingga memiliki risiko yang nol, atau bisa dibilang lebih aman daripada teman-teman menaruh di deposito di bank. Karena di bank-bank, misalnya di bank BUMN atau bank swasta, walaupun instrumen deposito, ada kemungkinan bahwa deposito di bank tersebut bisa bangkrut. Kemungkinannya memang sangat kecil, tapi ada dibandingkan jika pemerintah Republik Indonesia atau Kementerian Keuangan yang bangkrut gitu. Itu kan kecil kemungkinannya. Jadi para jamaah dan teman-teman bisa merasa aman bahwa surat berharga dan emas ini merupakan investasi yang cocok untuk BPKH dengan imbal hasil yang juga cukup kompetitif dan juga risiko yang terukur. Kemudian rencana ke depan, bidang investasi surat berharga akan terus mengelaborasi instrumen-instrumen surat berharga yang memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dan menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Karena kalau kita investasi di SBSN dan reksadana saja kan memang bebas risiko, namun tingkat imbal hasilnya di kisaran 6-7% setahun yang saat ini dimiliki BPKH. Dan kedepannya kita dituntut untuk meningkatkan imbal hasil kita. Dan instrumen apa yang cocok untuk BPKH ke depannya, kita sedang mengelaborasi instrumen seperti saham, seperti reksadana saham, atau juga efek-efek surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan yang berbasis di luar negeri, seperti itu. Sehingga BPKH memiliki potensi untuk meningkatkan imbal hasil ke depannya, namun dengan risiko yang terukur. Untuk saham, memang BPKH saat ini sudah melakukan kajian dan juga berkajian dan juga diskusi dengan para ahli dan juga akademisi bagaimana proses seleksi dan juga asesmen yang baik dalam menentukan saham yang memiliki nilai-nilai yang meningkat di masa depan. Nah, itu seperti saham-saham dengan dividen yang besar. Kalau kita berinvestasi di saham yang dividennya besar, kan itu sama seperti kita membeli sebuah warung kopi, dan warung kopi yang sudah memiliki profit setiap tahun dan sudah pasti gitu. Sehingga kita tidak berinvestasi di warung kopi yang di tempat yang sepi atau di tempat yang tidak memiliki prospek. Jadi seperti itu mudahnya kita akan menyeleksi saham itu seperti apa. Jadi kita akan membeli saham-saham yang memang sudah memiliki profit yang besar, seperti saham-saham Telkom yang memang kita sudah tahu Telkom produknya apa yang setiap hari kita pakai dan juga menghasilkan dividen besar juga kepada para pemegang sahamnya. Dan juga yang terpenting bahwa saham tersebut juga harus masuk ke dalam list saham Jakarta Islamic Index atau Indeks Saham Syariah Indonesia. Kemudian reksadana juga kita akan mengelaborasi reksadana yang memiliki aset campuran, bisa di dalamnya bisa berbasis aset saham maupun pasar uang maupun SBSN, sehingga reksadana tersebut dapat memberikan return yang optimal. Dan mungkin selanjutnya di tahun depan kita akan coba berkolaborasi dengan lembaga atau bank luar negeri untuk instrumen seperti murabaha backed securities atau asset backed securities dan instrumen-instrumen yang lebih kompleks lagi lainnya. Karena memang tujuannya, mimpi BPKH adalah sebagai sophisticated investor dan menjadi leading hedge fund manager dan bertaraf internasional.
Dan itu memang merupakan tuntutan karena kita semua tahu bahwa BPKH merupakan pengelola dana syariah, dana haji yang terbesar di dunia saat ini. Mungkin yang kedua yaitu di Malaysia dan yang pertama adalah kita. Jadi sebagai bidang investasi surat berharga, mudah-mudahan kita bisa terus mengoptimalkan nilai manfaat jamaah haji dan juga dengan risiko yang terukur. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menjadi tambahan informasi apa saja itu investasi surat berharga, dan kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut, teman-teman bisa berkunjung ke kantor BPKH dan bisa mendapatkan informasi yang lebih detail dan lebih panjang, atau bisa cek di website BPKH. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.